Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Teman-teman sekalian, terlihat gambarnya jelas? Bisa memberikan feedback apakah terlihat jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Baik. Teman-teman sekalian, alhamdulillah teman-teman beruntung sekali hadir di siang hari ini dapat materi terkait dengan the power of receiving. Satu materi yang biasanya kalau tadi seperti saya katakan dalam sebuah event training ini dibahas seharian ya, dibahas seharian. Namun teman-teman bisa mendapatkan di siang hari ini tanpa keluar budget kecuali kuotanya saja. Kuota internetnya pasti ya. Nah, karena ini materi yang sangat powerful, saya mohon kepada teman-teman untuk bisa lebih fokus dan konsentrasi saat mendengar atau menyimak penjelasan yaitu the power of receiving. Dan seperti biasa, saya biasa ketika menyampaikan materi secara online, saya butuh feedbacknya dari teman-teman sekalian. Jadi nanti saya berharap tidak hanya saya saja yang berbicara, tapi juga teman-teman memberikan feedback, atau memberikan jawaban kalau saya tanya ya, apapun itu intinya kita interaktif ya. Kenapa kalau online harus jauh lebih interaktif? Kita tahu sendiri ya. Ikatan emosinya dan sebagainya itu berbeda saat offline, lalu energi yang diberikan terkadang juga akan berbeda saat dilakukan dengan online, karena itu butuh ya power yang lebih besar lagi. Baik, the power of receiving, kekuatan dalam menerima atau kekuatan menerima lah ya. Nah, ini saya kasih judul ini karena memang ada ceritanya. Ada ceritanya teman-teman sekalian. Waktu dalam perjalanan ini, saya cerita sedikit. Waktu dalam perjalanan saya belajar tentang manajemen diri, belajar tentang dunia kekuatan pikiran atau kemudian biasa disebut dengan fisika kuantum dan apapun itu namanya lah ya. Nah, kekuatan memanfaatkan belajar tentang pikiran baik itu sadar atau pikiran bawah sadar, semuanya itu memberikan kepada saya sebuah pelajaran hidup yang luar biasa. Saya bertemu dengan seorang guru, sekarang sudah almarhum ya. Mungkin teman-teman di antara teman-teman ada yang pernah dengar nama Bapak Gatot Hermawan Gatot Suhendro ya, atau biasa disebut dengan HGS. Pak HGS Hermawan Gatot Suhendro. Beliau sudah meninggal pada saat sebelum COVID ya. Sebelum COVID sekitar 2019-an. Sebelum COVID kok. Oh, Februari 2020 ya, artinya belum sampai begitu terjadi COVID yang banyak di Indonesia sebelum itu. Oke. Nah, qadarullah beliau meninggal dunia. Tapi perjalanan saya bersama dengan beliau itu dari 2017-18 itu sudah bertemu dengan beliau. Nah, perjalanan mengenal ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau sangat luar biasa. Yang paling excited buat saya, salah satunya adalah penerimaan, yaitu the power of receiving. Bagaimana kita mampu untuk menerima segala apa yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, saya terkenang ucapan beliau saat ditanya, kapan manusia itu kecewa? Kalau saya tanya nih, oke, saya skip ya. Saya stop share. Oke, saya tanya dulu ke teman-teman. Kapan seseorang itu akan kecewa? Boleh, silakan jawab langsung, nyalakan audionya langsung dijawab, atau silakan tulis di kolom chat jawabannya. Kapan seseorang akan kecewa atau hadir dalam hatinya sebuah kekecewaan? Kapan? Zoom. Ada yang mencoba Ketika jawab? ada, Pak. Ya, Bu Adik silakan. Ya, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan
Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, maka akhirnya Ada yang diharapkan, kecewa, ada atau yang tidak tidak diharap. sesuai dengan apa yang diharapkan, maka Iya. kecewa. Oke ya, baik. Ada yang lain? Apa sih ini basah ini? Di plastik itu. Waduh. Halo Basah ini Pak di Farid plastik. Mudor, Anda sudah masuk. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Oke. Baru masuk ya. Ya, baru masuk, Dad. Oke, thank you Pak Farid. Ini kita sudah masuk pada tema materinya, yaitu the power of receiving. Ada sebuah pertanyaan, kapan kita muncul rasa kecewa dalam diri kita? Tadi Bu Adik jawab, ketika kita mendapatkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan keinginan atau belum sesuai dengan keinginan. Ada yang mau jawab lagi? Silakan, Pak Asep. Mau? Hati itu rasanya kurang srek, Pak. Hati itu kurang srek. Ketika hati kurang srek terus kecewa gitu ya? Iya. Oke, ya. Oke, hampir mirip lah ya. Nggak srek ini, nggak sesuai dengan keinginan, kurang srek, akhirnya kecewa. Oke. Ada yang lain nggak? Silakan. Ada yang mau jawab yang lain boleh. Yuk. Boleh tulis di kolom chat. Kalau masih malu langsung jawab ya. Tulis kolom chat tidak apa-apa. Karena kolom chat boleh ke everyone, boleh langsung ke pribadi ya. Ke saya pribadi tidak apa-apa. Baik. Oke, kita terus. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan di sini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah guru saya Pak Hermawan Gatot Swendra atau Pak Ages mengajarkan kepada saya, dan itu ilmunya kepake banget sampai saat ini. Apa itu? Kita akan kecewa, teman-teman sekalian. Kita akan kecewa saat kita hanya menginginkan satu warna dalam hidup kita. Hanya menerima satu warna saja dalam hidup kita. Ya, nggak mau menerima warna-warna yang lain. Pada saat itulah awal muasalnya kekecewaan hadir dalam diri kita. Kenapa? Ya karena sekali lagi sunatullahnya nggak begitu. Sunatullahnya itu atau hukum semestanya yang Allah titipkan di alam semesta ini adalah the law of duality, adanya hukum keberpasangan. Ya, kalau kita hanya menerima satu pasang saja atau satu jenis saja, satu warna saja, dipastikan kecewa karena nggak mungkin sesuai dengan sunatullah yang memang sudah Allah tetapkan, yaitu apa? Berpasang-pasang. Ada sedih, ada senang, gitu? Ada laris, ada sepi, gitu. Ada diterima, ada ditolak, kan gitu ya. Ada warna-warni kehidupan itu macam-macam, tidak harus selalu terkait dengan bisnis, apapun itu. Ada sehat, ada sakit, ya. Warna-warni pokoknya. Kalau kita hanya menghendaki satu warna saja, bersiaplah Anda kecewa. Ya tadi tuh, Bu Ade misalkan. Ya, kenapa kok kecewa? Katanya tidak sesuai dengan keinginan. Iya, karena Bu Ade hanya menginginkan satu warna saja, mengharapkan satu warna saja. Maka ketika tidak sesuai, kecewa. Supaya nggak kecewa gimana? Ya sudah, luaskan. Luaskan wadah penerimaannya. Luaskan apa? Wadah penerimaannya. Insya Allah tidak kecewa. Contoh nih, itu tadi sudah saya share ya gambarnya. Bagus banget tuh kata-katanya. Oke, saya share kembali. Perbesar wadah penerimaan teman-teman sekalian, maka membesar pula wadah keberlimpahan dalam hidup teman-teman. Ya, ketika kita mau memperbesar wadah penerimaan kita, semakin besar wadah itu, semakin besar pula ya, wadah keberlimpahan dalam diri kita itu. Sehingga kekecewaan sebagai sifat manusia, oke lah, hadir, pasti akan hadir. Tetapi itu tidak akan kemudian mengganggu hidup kita kembali. Kenapa? Karena kita sudah memahami bahwa tidak mungkin hidup ini hanya satu warna saja. Pasti ada beberapa warna. Ya, bahkan bukan hanya dua ya, tetapi beberapa warna yang kalau kita tolak,
kita nggak mau bahwa itu akan hadir dalam kehidupan kita, ya siap-siap kita akan kecewa. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman memperbesar wadahnya, siap menerima apapun ketetapan Allah, apapun itu, takdir Allah dalam kehidupan kita, insya Allah kekecewaan yang tadinya itu mengganggu tidak akan signifikan kembali. Teman-teman bisa bedakanlah saat teman-teman sudah mulai bisa menerima. Kemarin waktu di kantor ya, kita belajar bagaimana ketika seseorang itu mau menerima warna-warni kehidupan, maka kehidupan pun akan melayani dia. Ya. Contoh misalkan, seseorang saat, kalau kemarin contohnya apa? Pak Asep main bola ya. Kita kasih contohnya apa? Main bola. Ronaldo, Cristiano Ronaldo itu, CR7 ya, orang bilangnya ya. Nah, karena nomor punggungnya 7. Dia sehebat itu, kalau misalkan kita sebut dia pemain yang luar biasa, dribblenya, passingnya yang luar biasa, itu tidak mungkin akan bisa mengolah bola, menggocek bolanya, sampai menggolkan ke gawang lawan, kalau dia tidak melakukan hal yang pertama ini. Apa itu? Menerima. Ketika dia tidak mau menerima operan bola dari temannya, tentunya dia tidak bisa mengolah bola itu, apalagi memasukkan ke gawang. Syarat supaya bisa mengolah bolanya itu adalah si Ronaldo harus mau apa? Menerima dari operan teman-temannya itu, operan bolanya itu. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, itu seperti gambaran kehidupan kita loh. Bola-bola tadi itu seperti halnya bola-bola kejadian, peristiwa, apapun bentuknya. Ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang prestasi, ada yang kegagalan, macam-macam. Ya, macam-macam. Ada keberuntungan, ya, ada kemudian kesialan, macam-macam. Ya, jadi bola-bola peristiwa, bola-bola kejadian yang dioper kepada kita. Tugas kita supaya bisa mengolah kejadian-kejadian itu sehingga kita nggak kecewa adalah apa? Pertama kali harus menerimanya. Menerima itu, ketetapan Allah, ketetapan peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita, warna-warninya seperti apa. Diterima dulu. Diterima. Jangan ditolak, apalagi menghindar, bahkan apalagi lari. Nggak selesai ya. Kita akan terus kecewa saja. Nah, caranya supaya bisa mudah menerima tadi sudah ada ya clue-nya. Apa itu? Perbesar wadah penerimaannya. Nah, wadah penerimaan itu apa? Tentunya hati kita menerima ya, menerima warna-warni itu, lebih diluaskan lagi. Ya, itu akan menjadi powerful. Powerful. Contoh yang lain, saya waktu dalam perjalanan sama Pak HGS ke Surabaya, itu kan naik mobil beliau ya. Nah, kita kadang-kala mampir, makan malam, makan siang gitu ya. Nah, saat mampir, saya diajak untuk bermain. Ini kalau offline bagus banget nih, Kang Asep. Kalau offline ya. Kalau offline ini bagus banget lah. Ketika... Huh? Oke, nah. Sampai di mana? Oh ya, kalau kita offline nih, Masya Allah, bentuk permainannya atau stimulannya itu bagus banget teman-teman sekalian. Ya, nanti ini boleh dicoba ya. Boleh teman-teman coba sama pasangannya atau sama anaknya, boleh. Atau sama temannya, boleh. Untuk membuktikan betapa menerima atau penerimaan itu memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar. Ya. Caranya gimana? Nanti ada yang berdiri, ada yang duduk. Ya, teman-teman ada yang berdiri, kemudian memegang pundak temannya yang lagi duduk. Teman yang lagi duduk pegang tangannya atau pundaknya teman yang lagi berdiri. Nah, teman yang lagi berdiri mendorong teman yang lagi duduk. Mendorong. Teman yang lagi duduk itu berusaha bertahan supaya nggak terjengkang, ya, bertahan atau melawan.
Coba rasakan nanti dengan pasangannya. Apa yang teman-teman rasakan saat semakin teman Anda itu mendorong dan kemudian Anda melawan, apa yang terjadi? Dan apa yang akan terjadi saat teman-teman itu tidak melawan dorongan itu. Hanya menerima saja dengan penuh keikhlasan. Apa yang terjadi? Nah, nanti coba dipraktekin, lalu share ke grup. Ya, di grup WA. Apa yang terjadi? Ya, karena di sini kan nggak usah praktek tuh. Nah, coba cek aja atau praktekkan ke pasangannya atau ke anaknya atau ke temennya, terserah ya. Nah, nanti diceritakan di grup apa yang dialami, apa yang dirasakan saat aku menerima tuh Pak Budi, aku merasakan begini, begini, begini. Saat aku justru malah melawan dorongan itu, maka saya semakin begini, begini, begini. Nah, gitu ya. Ceritain aja, ya, free. Silakan aja, jangan maksudnya itu jangan ada nggak enak atau malu, nggak usah, ya. Ceritain di grup supaya teman-teman yang nggak hadir siang hari ini bingung. Ini apa sih masalahnya, ini apa gitu. Biar nanti di kesempatan berikutnya mereka mau hadir, mau belajar juga. Oke ya. Nah, itu akan pasti banyak manfaatnya. Ya, coba latihan, praktekan. Ya, ini namanya apa? Mempraktekkan ilmu bahasa gitu ya. Insya Allah. Nah, nanti teman-teman sekalian, teman-teman akan ketemu tuh. Oh iya ya, ketika saya semakin menerima, bukan melawan, ternyata saya semakin kuat. Nanti akan teman-teman rasakan, saya akan semakin kuat. Teman saya yang mendorong tadi semakin kesulitan untuk mendorong saya saat saya tidak melawannya, saat saya justru malah menerima itu, ya, menerima tekanannya, menerima dorongannya, apapun saya terima, itu ternyata saya semakin kuat, bahkan sulit sekali dikalahkan, sulit sekali dirobohkan, gitu ya. Itu nanti hasilnya seperti itu, ya, endingnya kan seperti itu. Kenapa? Karena wadahnya semakin kuat, semakin banyak, semakin besar. Ya, itu tadi teman-teman sekalian. The power of receiving. Ya, kemampuan seseorang saat menerima itu sangat-sangat powerful kalau dia praktekkan. Ya, dan tentunya masalah seperti tadi kekecewaan atau apa ini itu dan sebagainya sudah nggak ngefek lagi buat dia. Nangkep di sini teman-teman? Nangkep ya? Oke. Bahkan kemarin waktu seminar kan ada itu yang cerita, saya mah udah biasa mah ditolak Pak. Oh bahkan beberapa pekan ini saya ditolak sudah sekitar 10 sampai 15 orang gitu ya. Maka kemudian saya candain, oh bagus. Ditolak 15 orang, bagus. Lanjutkan sampai 50 orang, sampai 100 orang gitu. Bagus. Coba nanti itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Saya pernah presentasi 1000 orang ditolak 1000 orang. Itu cara jualannya mantap itu nanti dia. Ya, cara sharingnya mantap itu. Itu menjual banget ya. Ya, menjual banget itu. Ketika dia mengatakan sudah ditolak ya sekian ratus orang, sekian ribu orang. Wah, itu menjual banget itu. Itu pasti sudah beda. Cara mensikapinya beda. Kantong rekeningnya juga pasti beda tuh. Antara yang ditolak cuma 1-2 dengan yang ditolak ribuan. Itu pasti beda. Rekeningnya pasti beda. Rekeningnya pasti apa? Pasti beda ya. Apalagi yang nggak pernah ditolak. Waduh. Masya Allah. Ajaib kalau ada orang yang jualan atau ada orang yang bisnis terus kemudian nggak pernah ditolak, nggak pernah gagal, itu ajaib banget. Ya, kayaknya nggak ada di dunia ini ya. Sehebat siapapun lah ya, itu pasti mengalami yang namanya apa? Ditolak, di apa, diremehkan atau apapun itu pasti lah. Ya, dicandain, ya, dikata-katain gitu. Itu pasti itu, ya. Nggak ada orang tidak menerima seperti itu ketika dia bergerak. Baik. Berikutnya teman-teman sekalian, saya share lagi ininya atau slide-nya. Nah, oke. Seluas apa hatimu, teman-teman sekalian? Ini maksudnya tadi ya, saya katakan wadah penerimaan kita itu sebesar apa? Wadah penerimaan kita yaitu hati kita itu seluas apa? Sebesar apa wadah penerimaan teman-teman? Apakah wadah penerimaan teman-teman itu sebesar ini?
yaitu seluas dan sebesar gelas, ataukah seluas dan selebar ember ini? Pak, saya nggak ada di keduanya karena saya embernya itu ember yang lebih luas lagi. Atau saya bukan ember, Pak. Saya itu kolam. Atau saya bukan kolam, Pak. Ya, saya itu sungai. Oh, saya juga bukan sungai, Pak. Saya lautan, Pak. Masya Allah. Maka seluas apapun hati teman-teman sekalian, wadah penerimaan teman-teman sekalian akan warna-warni kehidupan, itu dipastikan akan membantu teman-teman sekalian untuk bisa survive. Iya, nggak gampang dipatahkan, nggak gampang down. Karena apa? Wadah penerimaannya besar. Dan ini pasti akan berimbas kepada wadah penerima, berimbas kepada apa teman-teman sekalian? Income-nya. Teman-teman pengen income gede, tapi wadahnya kecil. Kira-kira make sense nggak? Masuk di akal nggak? Pengen nih pendapatannya gede, tapi wadah penerimaannya kecil. Nyambung apa enggak? Enggak kan? Kalau pengen gede kan harus apa? Wadahnya juga gede. Pengen besar, ya wadahnya juga harus besar. Teman-teman pengen income di Naturally Plus misalkan. Pengen income-nya itu berbeda dengan sebelumnya. Income-nya gede. Kalau yang biasanya UMR misalkan 3 jutaan, pengen nih. Misalkan saya di Naturally Plus harus memperbesar income saya. Akan dinaikkan plafonnya. Mulai dari 5 juta dulu. Nanti setelah 5 juta, gedekan lagi. Tingkatkan lagi 10 juta. 10 juta sudah tercapai, tingkatkan lagi 50 juta. Sudah gede lagi, tingkatkan lagi sampai 100 juta. Nah, diawali dari 5 juta. Teman-teman, antara wadah untuk 3 jutaan dengan wadah yang 5 jutaan, tentunya teman-teman harus menyadari, ini kayaknya harus dibedakan. Semakin saya memperbesar wadah untuk penerimaan 5 juta, itu akan semakin mudah masuknya. Tapi kalau saya nggak ngerubah wadahnya terus saja, ya di wadah yang sebelumnya yang kecil, wah ini 5 juta sulit untuk masuk. Maka perbesar wadahnya, ya perbesar wadahnya itu ya sudah teman-teman perbesar dari penerimaan teman-teman, perbesar hatinya, perbesar sikapnya, ya pokoknya dibesarkan, ya usahanya juga dibesarkan, effortnya juga dibesarkan. Semakin itu membesar, seiring itu pula insya Allah yang namanya 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu ya, insya Allah jauh lebih mudah masuknya. Ya. Kemarin saya belajar tuh teman-teman sekalian dari guru yang lain ya, Pak Arif Erhan. Ternyata orang yang biasa, ya, orang yang biasa itu justru malah tidak bisa disebut gini. Ketika orang itu mensikapi apa yang dia terima atau apa yang dia capai itu dengan ya biasa saja, ternyata itu hasilnya jauh lebih tinggi dibanding orang yang apa namanya apa ya orang bilangnya itu wow atau luar biasa, dikit-dikit luar biasa dan sebagainya. Apa gumunan? Nah, gumunan. Biasanya kalau belum pernah dapat 5 juta itu wow 5 juta gitu ya. Wow 10 juta. Tapi kalau orang yang sudah biasa dapat 10 juta, dapat 50 juta, pas dia dapat 10 juta, itu kayaknya apa? Udah biasa gitu. Sikapnya apa? Udah biasa gitu. Kayak kemarin tuh dia cerita, dia punya kawan, itu ya karena dia sudah terbiasa mainnya itu 10 mainnya itu di atas ratusan juta gitu ya. Saat dia menerima, bahkan dia juga sudah mulai menaikkan plafonnya, mainnya di angka miliar. Maka ketika dapat seratusan juta atau ratusan juta, dia sudah biasa teman-teman sekalian. Buat kita yang belum pernah dapat itu wow banget, luar biasa gitu. Nah, kemarin saya baru pulang dari kampung ngurus tanah gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah cair gitu. Saya ngitung itu 100 juta, saya belum pernah ngitung 100 juta.
cash ya. Kalau kalau apa nggak cash mah udah biasa. Ya cash nih 100 juta dihitung sendiri. Itu kayaknya banyak banget, luar biasa banget. Gitu. Lama ngitungnya, karena jarang hitung uang cash. Nah, ketika sudah selesai hitungan, saya masukkan ke saya store ke bank, ya, lalu kemudian muncul di rekening saya angka 100 juta itu, langsung saya kok merasa, ih, kok sedikit ya, kok kecil ya, gitu. Beda saat tadi itu apa? Hitung gitu, hitung dan sebagainya. Karena mungkin belum pernah ngitung 100 juta cash gitu loh cara. Nah, makanya rasanya beda. Tapi ini saya yakin rasa itu akan berubah saat saya sudah terbiasa lalu pindah dari 100 juta ngitung 500 juta atau ngitung 1 M. Itu pasti beda, rasanya juga beda gitu. Akan berbeda. Nah, karena itu teman-teman sekalian, seluas apakah wadah penerimaan teman-teman, ya, seluas apakah hati teman-teman, itu sangat-sangat menentukan nantinya hasil yang teman-teman dapat. Nangkep teman-teman sekalian? Sudah siap belum meluaskan wadahnya? Kalau ingin luas pendapatannya, luas wadahnya dulu ya. Siapkan wadahnya dulu. Gimana Mbak Niken? Lagi nangis ya bayinya. Baik, kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, ini dia. Perbesar wadah penerimaanmu, maka membesar pula wadah keberlimpahan dalam hidupmu. Ini sebuah kata atau rumus ya yang saya dapatkan dari guru saya ketika saya memperbesar wadah penerimaan, Masya Allah, memperbesar pula wadah keberlimpahan saya. Termasuk juga penerimaan kepada sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak, itu penting banget teman-teman sekalian. Ketika teman-teman sudah mulai terbiasa menerima warna-warni dari kehidupan ini, rasa nggak enak, rasa sakit dan sebagainya, udah enjoy saja, ya, bukan kemudian dibawa ke sana kemari, penderitaannya, rasa sedihnya, rasa sakitnya, itu nanti cepet banget ya untuk men-switch yang tadinya itu kecewa terus kemudian langsung on fire lagi, cepet banget ya, tidak terpuruk lah bahasanya gitu. Nah, semakin cepat kita merubah ya stage kita dari yang tadinya kecil kemudian sudah langsung berubah lagi ya, power lagi, itu semakin cepat penuh wadah keberlimpahan dalam hidup kita. Oke. Nah, terus seperti ini teman-teman sekalian. Seberapa besar teman-teman menyukai atau menerima kehidupan teman-teman saat ini, itu diukur seperti ini halnya. Ya, ini misalkan nih minimal 0%, maksimal 100%. Berapa persen? Berapa besar teman-teman sanggup untuk menyukai atau menerima warna-warni kehidupan teman-teman saat ini? Ketika teman-teman sama sekali tidak mau menerima warna-warninya, ya 0% lah bahasanya gitu, minimal ini 0%. Sama sekali pokoknya saya hanya mau satu warna, pokoknya saya mau hanya ini itu dan sebagainya, ya, tidak mau yang lainnya, tidak mau bentuk yang lainnya, yang padahal itu pasti akan juga hadir dalam kehidupan kita. Pasti sikap kita akan begini kondisinya, stres gitu ya, gampang down, depresi ya gitu ya. Ketika kita sama sekali atau bahkan sangat-sangat kecil, minim banget wadah penerimaannya. Kalau sudah 50%, alhamdulillah lah sudah bagus. Apalagi sudah maksimal 100%, maka hasilnya happy, hasilnya bahagia. Itu ketika kita punya wadah penerimaan yang maksimal 100%. Kondisi apapun yang datang, yang kita hadapi, enjoy seperti ini. Ya. Nah, ini tidak peduli teman-teman sekalian apakah kita itu dalam posisinya banyak uang atau posisinya
famous, terkenal, atau apa gitu ya. Ketika kita memang sudah punya basically wadah penerimaannya itu bagus, maka kita insya Allah siap kondisi apapun. Ini ada contoh-contoh ya dalam kehidupan ini, teman-teman sekalian. Bahagia dan sukses ini berbeda ya. Antara bahagia dan sukses sama berbeda. Kalau sukses itu mencapai keinginan. Ketika kita mencapai keinginan dari apa yang sudah kita targetkan itu, kita bisa mencapainya. Apa yang kita harapkan tercapai. Itu disebut apa? Sukses. Itu apa? Disebut sukses. Namun, belum bahagia ketika dia tidak menerima kondisinya itu. Ada orang loh, tidak menerima kesuksesannya ada. Ya, dia sudah sukses nih, tapi dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan berarti dia tidak menerima kesuksesan dia. Masih aja dia bilang kurang, kurang, kurang dan seterusnya. Ya, tidak membahagiai apa yang sudah dicapai, tidak mensyukuri apa yang sudah dicapai. Makanya the power of receiving ini hasilnya, outputnya adalah bahagia dia. Kenapa? Karena menerima kondisi saat ini. Jadi teman-teman sekalian, sebelum teman-teman mengalami yang namanya sebuah kesuksesan, nih neraca kehidupan kita mengajarkan, terima dulu yang sekarang ini. Yang teman-teman rasakan sekarang ini apa? Rasa sakit, terima dulu. Jangan dilawan. Ya. Rasa sedih, nggak apa-apa, terima dulu rasa sedihnya. Oh, masalah sama si fulan belum selesai, nggak apa-apa. Oh, sama si fulan aku belum bisa memaafkan. Nggak apa-apa, terima dulu Anda belum bisa memaafkan. Coba tanya, berapa persen sudah? Ya, memaafkannya sudah berapa persen? Baru 50%, nggak apa-apa. Saat ini baru 50% memaafkan. Nanti insya Allah ditingkatkan lagi. Ini dia. Jadi dalam prosesnya, itu teman-teman menerima apapun warna-warni. Kondisi saat ini loh teman-teman. Oh, kondisi saat ini rekening saya nggak bergerak, masih di angka ya berapa gitu kan. Saya nggak tahu rekening teman-teman sekalian. Ya. Tapi intinya masih jauh dari apa yang diharapkan. Ya sudah, terima dulu. Syukuri aja. Syukuri apa yang teman-teman lihat dari kehidupan teman-teman. Pendapatan, angka di rekening sekian, angka di dompet sekian, syukuri. Jangan dibikin sedih. Kemudian terima dulu, diterima dulu, ya, dinikmati dulu, ya. Itu nanti insya Allah teman-teman sekalian saat kita menerima tadi, maka berubah wadahnya ini. Karena sudah siap kan menerima pemberian berikutnya, insya Allah akan jauh lebih mudah. Nah, kesuksesannya pas didapatkan bukan hanya kesuksesan kosong. Ketika mendapatkan apa yang diinginkan, bukan mendapatkan sesuatu yang kosong, nggak ada nilai, enggak. Tapi ada nilai, yaitu apa? Bahagia juga. Sukses dan bahagia. Kalau boleh saya menambahkan, sukses, bahagia, sukses, mulia. Wah, gitu ya. Bukan hanya bahagia dan sukses doang, tapi bahagia, sukses, dan mulia. Gitu. Nah, ini dia. Saya sampaikan contoh-contoh orang ini. Apa persamaan dari orang-orang di bawah ini? Teman-teman tahu gambar ini? Ini siapa ini? Ini kalau yang usianya 40-an tahun, insya Allah pernah dengar atau pernah melihat gambar-gambar ini. Orang-orang ini. Ini siapa? Halo. Terlihat gambarnya teman-teman? Ada yang teman-teman tahu dari orang ini? Nyalakan audionya. Jawab. Oh, ada chat ya. Oke. Siapa? Ini siapa yang ini? Yang kanan, paling kanan dari layar teman-teman sekalian. Atau paling kiri dari layar teman-teman sekalian. Ish. Ini Robin Williams ya. Yang katanya manusia terlucu. Manusia apa? Terlucu. Ini Monly Monroe ya. Iya kan?
Ini ciri khasnya ini andeng-andengnya ini. Ya. Dan ini siapa namanya, Steven siapa gitu, saya lupa ya. Steven siapa gitu. Yang ini aduh, saya lupa juga namanya. Ya, tapi ini orang-orang yang famous ya, orang-orang yang sangat terkenal, orang-orang yang sangat kaya raya, terkenal, jadi idolanya banyak orang. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Ini 3 persamaan saja. Terjadi dengan mereka adalah mereka semuanya ini di akhir kehidupan mereka adalah depresi. Ya. Mereka punya segalanya, uang, harta, kekayaan, popularitas, itu mereka punya semuanya. Itu persamaan mereka. Ya, ternyata kesamaan yang lainnya yang kedua adalah mereka ini juga adalah orang-orang yang terserang depresi. Ya, meskipun ini Robin Williams adalah orang yang paling lucu, dia depresi ternyata, teman-teman. Depresi dengan apa? Diawali dari sakit Parkinson dia, nggak sembuh-sembuh, terus kemudian ketakutan untuk tidak bisa tampil perfect, ya, dan akhirnya stres dan depresi. Akhirnya semuanya ini, baik ini ya, Malimaru ini semuanya, ini orang-orang ini berakhir tragis, ya. Rata-rata mereka semuanya meninggalnya bunuh diri, ya, bunuh diri karena sudah depresi akut dan akhirnya muncul ketakutan, khawatiran ini itu dan akhirnya bunuh diri. Ini mereka ini semua, ya. Itu 3 persamaan orang-orang ini. Ternyata teman-teman sekalian, perhatikan di sini, happiness plus money itu hasilnya adalah happiness. Bahagia lalu kemudian dapat uang, ya, maka hasilnya akan bahagia. Tapi ketika dia nggak bahagia, setelah depresi, dikasih uang, ternyata tetap saja hasilnya apa? Unhappiness, nggak bahagia. Jadi yang penting pertama kali apa? Kebahagiaan Bahagia. itu sendiri. Iya. Nah, kebahagiaan itu sekali lagi akan hadir dalam diri kita saat kita bisa menerima. Semakin kita nggak bisa menerima, semakin kita nggak bahagia. Maka terima dulu, maka insya Allah kita akan bahagia. Kalau sudah bahagia, nih yang namanya money atau uang, ya sudah, hadir saja. Saya menandai teman-teman sekalian. Ya, ini nggak tahu, coba nanti dipraktikkan juga kepada teman-teman sekalian, dipraktikkan di rumah tangganya. Semakin teman-teman membahagiakan keluarganya, nggak tahu kenapa, itu rezeki hadirnya luar biasa. Teman-teman bikin bahagia pasangannya misalkan, bahagiakan istrinya misalkan, istrinya seneng, nggak tahu, itu rezekinya lancar aja. Istrinya sedih nih, ajak jalan, entah jalan itu nggak harus ke apa ngeluarin uang banyak ya, enggak, ajak makan di angkringan. Ajak makan di mana, pokoknya yang istilahnya bikin dia tersenyum lagi, bikin dia senang lagi. Nah, saya sama istri itu punya rahasia, teman-teman. Ya, siapa di sini yang mau saya kasih tahu rahasia? Ini saya terakhir. Siapa di sini yang mau saya kasih tahu rahasianya supaya mengundang rezeki yang banyak? Ya. Nah, saya kasih tahu nih teman-teman yang hadir di siang hari ini. Ternyata ini kalau kejadian ini hanya sekali 2 kali mungkin itu kebetulan. Tapi sebenarnya nggak ada kebetulan ya. Tapi ini terjadi pada kehidupan saya dan istri saya. Yaitu apa? Kebiasaan kami ketika kondisinya lagi mungkin agak berat, lalu kemudian belum menemu solusi dan sebagainya, maka kami udah yuk jalan gitu ya, keluar yuk gitu. Mana nggak tahu ya. Kadang-kala nggak ada juntrungannya, tapi kadang-kala kita punya tujuan, misalkan nih, ayo ke Tahun misalnya. Ya, Tahun, tahu kan Tahun ya? Tahun di Puncak ini. Yuk Tahun, ngapain? Udah duduk-duduk aja di sana gitu. Nggak ada kegiatan. Wong itu spontanitas. Dan tidak tahu kenapa setiap kali kita keluar, kita jalan kemana, ya. Padahal ini kita nggak nge-share apa-apa, teman-teman sekalian. Belum nge-share apa-apa. Nggak tahu kenapa kok kemudian ada saja tiba-tiba WA, tiba-tiba telepon. Apa itu? Orderan.
ada yang mau Lutena, ada yang mau Izumio, bahkan ada yang mau daftar member. Padahal kita lagi nggak presentasi loh. Saya menarik sebuah hikmah dari peristiwa atau kejadian-kejadian itu. Apa? Selama kita kondisinya itu happiness, bahagia, lempeng, enak, nyaman, ya, maka nggak tahu kenapa itu harta, uang dan sebagainya itu keberuntungan hadir, teman-teman. Hadir. Tapi ketika kita itu suntuk gitu ya, kita itu apa orang Jawa bilang kemerungsung, gitu. Apa ya, banyak macam-macam kemerungsung itu juga bisa marah, bisa kecewa, bisa bingung, itu pokoknya kemerungsung lah, pokoknya nggak nyaman aja. Maka lihat aja rezekinya kayaknya apa ya, seret gitu. Kayaknya sulit banget gitu ya. Nah, itu saya rasakan teman-teman sekalian. Ini rahasianya. Jadi bikin kondisi state kita ya happy, maka insya Allah berikutnya money, kebahagiaan itu akan hadir sendiri. Ya, saat lagi buntu, jangan diam di tempat, jangan diam di rumah, tapi keluarlah. Temui seseorang, jangan diam, temui seseorang. Kalau nggak nemu seseorang, udah jalan aja, keluar saja. Sama pasangannya atau lagi sendirian, udah pergi sendirian. Nggak tahu kenapa itu nanti ada solusi. Ya, ada apa? Solusi. Gitu teman-teman sekalian ya. Baik, itu sharing dari saya di pertemuan NBC kali ini, yaitu Naturally Business Coaching terkait dengan the power of receiving. Semoga terinspirasi buat teman-teman yang sudah menyimak di siang hari ini. Dan bila ada pertanyaan, sharing, silakan. Dari apa yang sudah saya uraikan tadi. Boleh. Bu siapa ini? Bu Arum, boleh tanya, silakan. Bu Aisyah, silakan. Ini yang baru join ya. Silakan. Pak Mukhlis, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Pak Asep dan yang lainnya, boleh, silakan. Saya Pak. Oke, Bu Arum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat tadi. Pekan kemarin sebenarnya mau hadir tapi karena diajak ayahnya pergi jadi sorry, suaranya tadi ke distrak, jadi nggak jelas. Coba diulangi gimana? Pekan kemarin saya ikut jom, tapi karena di dalam mobil di perjalanan jadi nggak kedengeran. Akhirnya saya nggak masuk karena mau ke sana, mau datang langsung. Pengennya sih datang langsung, tapi ternyata ada agenda yang namanya istri harus ikut suami gitu. Wah, ya top, mantap. Lanjut. Datang nggak bisa ikut jam juga karena di perjalanan kan apa bising nggak kedengeran. Iya. Ini tapi telat, mohon maaf. Tapi ada sedikit pertanyaan yang lama nih, pengen saya tanyakan. Boleh. Tawa ini ya Pak ya. Apa saya kan dulu pernah member Naturally 2 tahun yang lalu. Terus 2 tahun yang lalu? Ya, nggak pernah belanja. Nah, itu cara update-nya belanja lagi atau bagaimana? Ini udah pernah saya tanyakan ke Pak Suhu nih, tapi nggak dijawab, diajukan begitu aja. Caranya atau kita belanja lagi atau bagaimana gitu. Baik, thank you. Terangan, jadi kita kan nggak tahu. Baik, Bu Arum. Siap, Bu Arum. Itu saja, Bu Arum? Tahuan kan nggak enak banget itu. Itu aja, Bu Arum? Ya, itu aja. Oke, siap. Nah, saya tanya berarti sudah 2 tahun yang lalu ya? Ya, sudah. Saya kan belanja Naturally, Izumio, lumayan banyak dulu belanja itu. Izumio kalau nggak salah habis 3 dusan. Ya. Itu 5 botolan gitu. Iya. Berarti kan otomatis sudah pasti dalam hal ini adalah registrasi membernya sudah terdaftar ya, udah pasti ya. Cara update-nya itu bagaimana? Nah, cara update-nya satu, bisa Bu Arum langsung ke kantor Naturally Plus, ada telepon untuk
kita kontak kepada CS di Naturally Plus, dan nanti akan dibantu untuk update-nya. Atau yang kedua, nama lengkap Ibu Arum siapa nama lengkapnya? Nama lengkapnya Ngatiem, Pak. Oh, nama lengkapnya itu nama aslinya Ngatiem. Iya, yang di KTP-nya. Oh, di KTP-nya Ngatiem. Oke. Nah, cara yang kedua adalah Ibu, kalau memang belum ada jawaban dari Pak Suyadi, bisa langsung nembus ke kami, ya. Saya maupun ke istri. Nanti akan dibantu untuk ngecek update daripada status Bu Arum atau Bu Ngatiem, ya. Nanti seperti apa di NDS biasanya, Naturally Data Station. Nanti akan dibantu untuk ngecek tersebut. Nah, makanya ketika nanti sudah dilaporkan, maka dicek dan akhirnya nanti akan ketemu posisinya Bu Arum saat ini di Naturally Plus seperti apa. Ya, masih aktif ataukah tidak? Determinate ataukah belum? Ya, determinate itu hangus ataukah masih aktif? Ya, nah, itu nanti bisa dilihat di namanya NDS, Naturally Data Station. Kita akan bantu untuk mengeceknya, gitu ya. Nama KTP-nya Ngatiem ya? Iya, Ya. ada itu kan dimintain KTP, Pak Suhu yang megang kayaknya datanya, Pak. Ya, biasanya Bu, kalau memang sudah pernah diinput, nggak perlu lagi minta ke Pak Suyadi karena di kantor itu database-nya sudah ada. Tinggal diupdatekan saja atau diaktifkan lagi gitu ya. Kalau memang selama 2 tahun kemudian nonaktif, misalkan tidak bergerak ini di awal saja, kalau 2 tahun sama sekali tidak ada pergerakan, ya biasanya itu nanti tinggal diaktifkan lagi. Soalnya rata-rata sudah determinate biasanya. Karena ada masa masa aktif, ada masa tenggang, ya. Jadi Gitu. kan memang tidak aktif, cara mengaktifkannya lagi bagaimana atau Oke. Cara mengaktifkannya lagi gampang saja Ibu. Kalau memang itu nanti ingin diaktifkan kembali, maka kita namanya ini kayak semacam ya kayak join baru lagi seperti di awal. Gitu. Kalau pakai ID baru gitu ya Pak ya? Betul, ID-nya ID baru, tapi datanya udah nggak apa-apa, data yang lama saja. Tinggal kita transfer. Kalau sekarang kan 1.950.000 itu dapat 1 botol Lutena, lalu kemudian sudah masuk membership-nya lagi. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah itu udah pasti aktif lagi. Udah gitu doang caranya. Kalau Ibu agak kesulitan, boleh kontak kita untuk kita bantu. Misalkan belum ada jawaban dari Mas Yadi, maka kita bantu. Seperti itu. Boleh. Ya. Ya. Oke. Nah, Ibu tergabung di grup yang Voyage atau di mana? Di grup yang DNA juara itu loh Pak, Napi ide apa itu? Oh ya, berarti nanti kan Ibu juga tahu di situ ada nomor saya, ada nomor Bu Eni, ada juga nomor Pak Yadi. Nah, nanti silakan kita kontak-kontak di WA ya. Insya Allah kita akan bantu untuk update-nya lagi. Siap. Baik, Pak. terima kasih Bu Arum. Ada yang lain silakan. Sisa 8 menit lagi. 8 menit lagi kita akan close. Silakan tanya. Oh, Bu Arum, silakan. Silakan. Mohon maaf yang lain ya. Nggak apa-apa yang lain. Nggak apa-apa Bu, santai aja. Wong kita sharing dan hearing bahasanya gitu ya. Silakan. Apa Bu, lanjut Bu. Cara materi tadi adalah meluaskan hati. Gimana kita meluaskan hati ketika kita sudah menawarkan atau apa, bagaimana caranya kita meluaskan ini agak, walaupun secara apa ya, lahirinya kita luas lah gitu, tapi hatinya ini yang suka susah ini Pak. Wah kok ditolak lagi nih gitu. Wah lagi nih. Nah itu loh Pak, yang kadang kita itu membuat kita itu down gitu. Tapi downnya ini banget sih. Yeah. Tapi kadang
masih rata-rata gitu loh Pak, nggak terus downnya tuh down gitu, nggak juga. Tapi kok susah juga ya gitu. Kadang tuh gitu. Nah, bagaimana supaya kita itu hatinya tuh luas kayak Pak Budi aja deh gitu. Bagaimana itu bisa luas gitu, walaupun kita hanya kita sudah itu menawarkan nggak diterima, ya udahlah biar kita dapat lagi gitu. Maksudnya itu karena kebanyakan ya, saya itu pernah ngikut MLM tuh memang kan ya barang itu memang yang jadiin kita gitu. Cuman itu ya itu tadi meluaskan hatinya itu loh susah. Iya. Oke. Share gitu aja loh Pak, nggak ini enteng gitu loh. Oke, saya tangkap ya. Saya tangkap. Nah, baik. Boleh Terima sharing kasih. dikit nggak Pak Budi? Kenapa, Bu? Boleh sharing dikit nggak? Oh ya, boleh Bu Anis. Tadi saya tanya-tanya kemana Ibu ya? Enggak, soalnya lagi agak serak suaranya. Oh, Alhamdulillah. siap Bu Dibantu Anis. selalu izinnya. Nah, silakan Bu Anis. Oh ya, Bandel Bu sama Arum. ini. Ini Ya. kenalkan ada Bu Anis, salah satu kawan kita di Naturally Plus, member Naturally Plus juga termasuk dalam tim leader juga. Nah, beliau punya banyak pengalaman terkait dengan masalah yang Ibu tanyakan tadi ya. Coba kita ingin mendengar perspektif dari sisi seorang Bu Anis saat jalani Naturally Plus atau mengenalkan Lutena maupun Izumyo dan mengalami seperti tadi yang dialami oleh Bu Arun, ditolak ini dan sebagainya. Yuk, monggo Bu Anis. Saya terinspirasi sama anak saya dulu ya. Anak saya masih TK waktu itu ya. Jadi saya kan kadang-kadang suka buka kalau ada event apa saya suka ikut apa ya bazar atau apalah namanya ya, atau ada orang ada acara apa terus kita boleh buka booth gitu ya untuk memperkenalkan Lutena gitu kan. Sekedar buka aja apa spanduk sama display sama brosur gitu kan ya. Lalu saat itu anak saya yang kecil itu yang TK itu dengan gembira dia keliling gitu kan. Yang TK itu keliling ngadarin brosur ya. Lalu kakak-kakaknya itu yang gede-gede kan takjub gitu. Ih, Dek, kamu kok nggak malu ya gitu kan? Nawar-nawarin emang nggak malu. Dan di antara itu juga jadi banyak gitu, banyak orang yang tertarik gitu kan. Jadi akhirnya datang ke stand kami gitu kan, lalu nanya-nanya gitu. Lalu jawaban anak saya yang kecil tuh apa coba? Kenapa sih mesti malu? Orang kita ngasih nggak pakai apa ya? Kita kan mau memberi gitu loh, mau memberi dan bukan minta-minta gitu. Itu jawaban anak TK ya gitu kan. Kita mau ngasih ke anak-anak gitu, ke orang memberi gitu kan, bukan mau meminta. Jadi harusnya nggak boleh malu, harusnya dengan bangga gitu loh. Soal terus, nah kalau dia nggak mau gimana? Ya nggak apa-apa, nggak mau juga, orang aku juga nggak rugi kalau nggak mau gitu kan. Emang ruginya apa kalau nggak mau? Kan cuma bilang nggak mau, yang rugi kan dia bukan aku katanya gitu. Apa namanya? Iya juga ya, pikir saya. Oh, kita cuma memberi informasi tanpa modal istilahnya kan. Ibu pakai modal nggak di situ untuk nawarin orang? Enggak kan ya? Kan nggak pakai modal, cuma nawarin aja. Mau apa enggak? Kalau nggak mau ya kitanya juga nggak rugi, orang kita nggak keluar duit gitu kan. Tapi kita minimal kita bahagia gitu, dapat pahala gitu loh. Ini informasi baik gitu kan. Ini informasi berharga yang kadang-kadang kita kadang-kadang segan untuk memberitahu orang, padahal orang itu sebetulnya sangat-sangat membutuhkan gitu loh pada informasi kita. Saya sering banget gitu loh, orang tuh padahal orang itu beli sebetulnya ya, beli mahal gitu, Lutena tuh 19 juta gitu kan, 10 juta gitu, 9 juta. Kok malah makasih banget sama saya gitu loh. Lewat saya gitu belinya langsung ke Naturally Plus, tapi informasinya kan dari saya dan itu orang sangat-sangat berterima kasih. Saya takjub, loh kenapa jadi mereka makasih dan itu bahagianya luar biasa gitu kan, bahwa Bu makasih banyak ya, ini kalau saya nggak diinfoin sama Ibu mungkin saya nggak bisa jadi sehat begini gitu kan, ini informasi berharga banget gitu. Kalau nggak diinformasikan sama Ibu mungkin saya masih terus sakit aja, atau ke finansial saya nggak rubah-rubah begini aja kalau nggak diajak bisnis sama Ibu. Padahal saya kan mulutnya saya kan nggak dijual belikan gitu ya. Gratis gitu, Allah kasih gratis suara. Ini suara lagi serak aja, ini baru berasa
ya Allah berharga banget, ya ini tenggorokanku berharga banget, pita suaraku berharga banget. Even maksudnya orang yang nggak bisa bicara pun punya HP nih, ih HP-ku berharga banget ya, ada kuotanya, bisa aku share-share gitu kan, bisa bisa aku kasih informasi ke orang. Jadi itu Bu, kayaknya Bu, itu yang jadi kekuatan saya ya untuk itu. Iya ya, itu anak kecil aja yang nggak diajarin apa-apa gitu kok tahu-tahu dia bisa ngomong begitu gitu, bisa ngomong, loh orang cuma ngasih kan gratis gitu. Kenapa mesti malu? Lalu kalau ditolak, ya kenapa mesti sedih? Orang ditolak juga aku nggak mau nggak rugi apa-apa, yang rugi kan dia gitu. Ya jadi sekian begitu aja Pak Budi. Oke, Bu Anis, thank you, keren banget sharingnya. Jadi Bu Arum, itu tadi jawaban dari Bu Anis sebenarnya ketika menceritakan tentang anaknya. Nah, ini saya cerita juga kepada teman-teman sekalian. Saya sampaikan bahwa wadah penerimaan anak-anak itu kalau di zoom bahasa gitu, diperbesar itu wadah penerimaannya, itu ternyata lebih luas dibanding wadah penerimaan kita. Mereka itu betul-betul nating tulus menerima apa saja, gitu ya. Mereka menyerap apa saja. Mereka betul-betul tidak ada dalam diri mereka itu hanya menerima satu warna, nggak ada. Mereka terima semuanya. Dan move on-nya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita. Itu anak-anak tuh. Makanya mereka itu tingkat kebahagiaannya lebih tinggi daripada orang dewasa, ya kan? Iya. Kita semakin tambah usia, semakin banyak, aduh, dan sebagainya. Akhirnya nggak tahu itu kemana wadah yang dulu pernah kita miliki itu. Nah, kesadaran ini sebenarnya akan membantu kita, teman-teman sekalian. Untuk apa? Jauh lebih bisa menerima warna-warni itu. Maka saya tadi bilang, luaskan wadah penerimaan. Nah, caranya gimana meluaskan wadah penerimaannya? Tadi sudah kita sampaikan. Terima segala warna-warni kehidupan. Penerimaan, penolakan, terima saja. Udah, cukup aja. Nggak usah dikasih alasan ini. Enggak, cukup terima saja. Ya, bahasa orang telan mentah-mentah deh gitu ya. Enak, nggak enak, telan gitu. Nah, terima saja dulu. Oke ya. Nah, setelah kita menerima dengan senang, dengan happy, seperti halnya anak tadi yang diceritakan oleh Bu Anis, anaknya beliau, itu happy, nothing tulus, karena dia merasa dia nggak rugi apa-apa saat ditolak, itu nggak rugi apa-apa. Toh nggak ada yang kurang dari diri kita saat ditolak. Bedanya dengan kita misalkan bisnis yang butuh modal, keluar lagi, itu ketika sampai kemudian ada orang bilang ya, itu rumah atau gudang gitu ya. Karena saking banyaknya barang yang nggak terjual gitu ya. Kalau Lutena kan nggak ada yang istilahnya namanya stok-stok yang banyak-banyak itu nggak ada di Lutena. Justru malah seringkali langsung cepat habis. Nah, karena memang posisinya produk kita seperti itu, ya sudah, kita itu kekuatannya ada pada sharing. Semakin banyak sharing, insya Allah. Yang namanya rasa nggak enak, rasa sedih, rasa sakit saat ditolak, itu semakin kecil. Makanya tadi saya bilang, ketika Ibu menghadapi yang namanya penolakan, terus kemudian down itu kenapa? Karena presentasinya masih sedikit. Karena sharingnya masih sedikit. Itu ya. Ketika sharingnya masih sedikit 1, 2, 3 masih sedikit ya, sehari cuman ya 1, 2 atau bahkan seminggu baru mulai lagi atau sebulan baru mulai lagi ya, wajar kalau kemudian ketika menerima penolakan sakit, itu wajar ya. Supaya nggak terlalu sakit rasanya saat ditolak, yaitu apa? Perbanyak sekali lagi, perbanyak apa? Kuantitas daripada presentasi kita. Memperbanyak. Kenapa? Ketika kita banyak, Bu, jadwal presentasi itu banyak, saat ditolak oleh yang pertama, kita nggak down. Kenapa? Karena kita sudah memikirkan janji kita dengan orang yang kedua. Ditolak sama orang yang kedua, nggak down. Kenapa? Karena kita sudah mulai langsung fokus, pindah pikiran kita kepada orang yang ketiga. Terus saja begitu. Jadi kesempatan untuk sedih, down, itu nggak terlalu signifikan buat kita. Langsung cepat bisa move on. Karena kita langsung kan memikirkan apa? Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya.
Beda kalau kemudian kita hanya satu, lalu kemudian yang 2, 3 ini nggak ada gitu. 2, 3 ini baru ada entah 2 hari lagi atau seminggu lagi, ya wajar John. Lalu kemudian dia mengatakan kayaknya sudah tidak ada yang mau menerima saya lagi. Kayaknya semua warga, misalkan Ibu Arum tinggal di mana? Bantar Gebang. Iya, kayak semua orang Bantar Gebang sudah menolak saya, padahal baru satu didramatisir semua menolak saya. Ya itu. Jadi ada caranya itu yang sifatnya hati, ada yang cara ngadepinya ada sifatnya teknis. Kalau sifatnya secara hati itu tadi perbesar hatinya, luaskan hatinya, anggap bahwa orang yang menolak sebenarnya saat kita ditolak justru orang itulah yang rugi. Kitanya nggak ada rugi sama sekali. Saat ditolak, 1 kita dapat pengalaman, 2 dapat jam terbang, 3 ada kemungkinan tuh orang bukan saat itu dia menolak karena memang tidak mau, bukan. Jangan-jangan dia menolak itu karena memang pada saat itu belum ada uangnya. Cukup aja doain. Oke, enggak apa-apa. Saat ini belum diterima. Saya doain semoga kamu banyak rezekinya. Jangan marah. Dasar PHP doang. Jangan. Ya, harus diterima. Luaskan. Doain aja. Oke, saat ini engkau menolak. Nanti nggak tahu kenapa. Kamu pasti nyari saya. Itu terjadi sama saya, Bu. Baru beberapa hari yang lalu. Saya sudah presentasi sama orang ini, ya, beberapa kali bahkan, tapi belum closing saja. Ya, namanya Pak Rahmat dia pemilik provider training. Nah itu punya masalah mata plus juga masalah di kakaknya, ada masalah mata, diabetes, kemudian apa kemarin itu tipes dan sebagainya. Nah saya presentasi kepada dia itu lama. Kalau Bu Anis masih ingat, itu saat ketemu pertama kali itu lagi di Cibubur Junction atau mana waktu itu? Taman Mini ya. Taman Mini Square waktu itu. Ada Bu Anis juga waktu itu. Ya, saya sudah presentasi kepada dia, bla 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 panjang. Dia oke Pak Budi, cakep. Saya insya Allah join. Masya Allah. Itu saya follow up, ternyata belum juga. Saya follow up lagi, belum juga. Ya udah, saya diemin dulu. Setelah lebih setahun ya, setahun kemudian belum closing juga. Kemarin dia saya lagi nggak ngubungin dia, saya lagi tidak WA dia, ngechat dia, enggak sama sekali enggak. Tiba-tiba dia komen di status WA saya. Status WA ya, status WA saya itu, saya kan di WA nge-share juga tuh Lutena, Izumio, Naturali Plus, bisnisnya dan sebagainya. Saya nge-share gitu aja. Ternyata apa? Dia mention saya atau istilahnya chat saya melalui status itu. Pak Budi boleh minta penjelasan sekali lagi tentang Lutena. Oke siap. Saya bukan kemudian alah ini pasti nanti cuma nanya-nanya doang. Enggak. Tapi saya terima dengan bahagia. Saya jelasin. Ternyata apa Bu? Dia langsung join paket 1+5. Cash langsung. Wow, langsung kirim barangnya. Enggak pakai lama. Ternyata dia bilang apa? Sebenarnya Pak Budi dari kemarin saya baru dulu waktu pertama kali ketemu pengen join, cuman duitnya nggak ada, duitnya belum ada gitu. Nah sekarang saya berani nanya lagi karena duitnya sudah ada, saya join Pak Budi. Alhamdulillah. Gitu? Nah itu Bu, jadi saat ditolak sama seseorang, 1, naikkan jumlah presentasi kita. Insya Allah kita tidak cepat down, apalagi kemudian nangis, sedih, gerung-gerung gitu. Enggak. Atau kemudian yang kedua, apa itu? Doain aja orang yang nolak kita itu. Suatu saat kamu pasti nyari saya lagi. Karena pasti kamu butuh, hanya saja saat ini kamu belum punya uang untuk beli. Enggak apa-apa, doain aja. Gitu, ya. Itu Bu Arum. Dari sisi teknisnya seperti itu, dari sisi hatinya tadi juga sudah saya jawab. Baik. Terima kasih. Oh ini baru masuk gini. Bu Umi Muhazaroh. Ya Bu Umi Muhazaroh. Gimana kabarnya Bu Umi, sehat? Bu Norida ini juga baru masuk ya. Insya Allah. Bu Norida dan Hermanto Rumah Sehat. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ini sudah jam 3.
Dan lebih 8 menit ya. Lebih 8 menit enggak apa-apa. Semoga pertemuan kita untuk NBC Naturally Business Coaching di siang hari ini edisi Sabtu, insya Allah kita bermanfaat ya, bahasan kita bermanfaat baik untuk diri kita, kesehatan kita maupun jiwa kita. Insya Allah itu akan jauh lebih bermanfaat lagi manakala kita mau praktek ya, mau praktek. Semoga ilmu ini bukan hanya masuk di pikiran kita, tapi juga mewujud dalam realita kehidupan kita bersama. Oke, sebelum kita tutup, boleh nyalakan videonya, kita mau foto bersama untuk kita share di grup ya, buat teman-teman sekalian supaya tahu bahwa teman-teman hadir di acara NBC Naturally Plus di siang hari ini. Silakan dinyalakan kameranya. Kita mau foto bersama, kasih tampilan wajah yang mahal. Wajah mahal itu seperti apa? Nah, itu yang seperti Pak Asep tuh wajah mahal tuh. Yeah. Senyumnya betul-betul lepas ya. Iya, senyum 1 miliar. Wih, 1 miliar. Ya. Oke, baik. Ya, siap-siap. Saya hitung sampai 3. Nanti tampilkan wajah yang mahal. 1, 2, dan cheese 3. Oke. Siap. Oke. Nah, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, seru banget wajah-wajahnya ternyata. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita akan share fotonya di grup ya. Kita share fotonya di grup. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Sukses selalu buat teman-teman. Dan insya Allah kita akan tetap mengadakan yang namanya NBC, Naturally Business Coaching. Ada kalanya kita adakan dengan online seperti ini. Ada kalanya kita akan adakan dengan offline, yaitu di kantor Naturally Plus di ruang meeting Naturally Plus Indonesia, gedung GKM Tower, lantai 19. Jamnya sama, jam 1. Saya mohon teman-teman bisa hadir ya, karena pasti energinya beda saat kita hadir. Kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.